Erdogan kritik komunitas internasional yang tak berani bertindak tegas atas Israel. Ümitsizliğe kapılmak, yeise düşmek, karamsar olmak bize yakışmaz. Filistin halkı ile Kudüs'ü ziyaret eden Müslümanlara ve Hristiyanlara yönelik tüm haksız uygulamalar, baskılar, tecritler bu kanun ile meşrulaştırılmaktadır. Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en Siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. Hitler'in ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dirinya mengamati masalah-masalah yang sedang dihadapi komunitas global, termasuk negara-negara Muslim dalam beberapa tahun terakhir ini. Turki berusaha berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Hal pertama yang disorot Erdogan adalah Palestina. Dia mengaku telah mengerahkan upaya untuk melindungi Palestina dari penindasan Israel. Pihaknya telah bekerja untuk melindungi kehormatan Al-Quds dan Palestina di hadapan pelecehan pemerintahan Israel yang tak mengenal hukum. Demikian kata Erdogan dikutip dari laman resmi Kepresidenan Turki. Erdogan mengungkapkan Turki juga telah mengambil tindakan terhadap setiap aksi melanggar hukum di berbagai tempat. Dari Turkistan ke Arakan, dari Yaman ke Libya dan Suriah. Pada kesempatan itu, dia pun menyuarakan tentang perlunya pembaruan atau reformasi tatanan global. Sistem itu harus dibangun atas dasar keadilan dan kejujuran. Menurutnya, tatanan saat ini yang diciptakan oleh para pemenang Perang Dunia Kedua dibuat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan nasib 1,7 miliar populasi muslim dunia hanya karena keinginan 5 anggota tetap Dewan Keamanan atau PBB telah datang ke akhir rentang hidupnya. Erdogan tiba di Malaysia. Pada kesempatan itu, Turki dan Malaysia menandatangani 15 perjanjian kerjasama di berbagai bidang, mencakup sains, teknologi, dan pertahanan. Bertujuan untuk membahas, mendiskusikan, dan mencari solusi atas berbagai masalah serta persoalan yang sedang dihadapi negara-negara muslim. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik keheningan komunitas internasional atas ketidakadilan yang dilakukan oleh Zionis Israel di Palestina terkait pencaplokan tepi barat. Pengumuman Israel tentang rencana aneksasi pemukiman Palestina di tepi barat dan lembah Jordan adalah langkah baru dalam kebijakan pendudukan dan penganiayaan. Kardeşlerim, ticaretten siyasete, dış politikadan savunma sanayi ve teknolojiye kadar hemen her alanda potansiyelimizin çok altında rakamlarla karşı karşıyayız. İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı %10'u dahi bulmuyor. Şu an dünya genelinde yaşanan çatışmalarda ölenlerin %94'ünü Müslümanlar oluşturuyor. Halihazırda dünyada satılan her 3 silahtan biri Orta Doğu'ya gidiyor. Az önce izledik. Yapay zekanın, kuantum bilgisayarlarının, robotik teknolojilerin konuşulduğu bir dönemde ne yazık ki biz enerjimizi iç kavgalarla heba ediyoruz. Yüz milyonlarca Müslümanın sorumluluğunu taşıyan liderler olarak hiçbirimizin bu tablodan mutmain olmadığını biliyorum. Ancak biz her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeleyen bir dinin mensuplarıyız. Biz kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin buyuran Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetiyiz. Ümitsizliğe kapılmak, yeise düşmek, karamsar olmak bize yakışmaz. Şartlar ne olursa olsun
ne kadar zor olursa olsun, alemlerin Rabbinden ümit kesilmez. Zira her kriz beraberinde mutlaka fırsatları da getirir. Şayet biz bir olursak, beraber olursak, kardeş olursak, geçmiş yerine geleceğe odaklanırsak, Allah'ın izniyle rahmet kapıları. Demikian kata Presiden Erdogan yang dilansir Anadolu Agency. Pada tahun 1947, semua lahan milik Palestina, namun kini menyusut dan Israel semakin besar dari tahun ke tahun. Dengan invasi Yerusalem pada tahun 1967, fase baru dimulai. Hari ini, sayangnya tidak ada lagi tempat yang disebut Palestina di peta. Hampir semua tanah Palestina ditelan oleh Israel. Sekarang, Israel ingin menduduki tanah yang tersisa. Rencana pencaplokan tersebut untuk tujuan ini. Erdogan mendesak dunia internasional bergerak untuk menghentikan pelanggaran hukum oleh Israel. Dia menekankan, umat Islam tidak memiliki prasangka atau permusuhan terhadap orang-orang Yahudi dan Israel. Yang kami lawan adalah kebijakan invasif dan melanggar hukum pemerintah Israel. Demikian ujarnya. Awal bulan ini, Israel menunda rencananya untuk mencaplok bagian-bagian tepi barat, namun tetap akan dilaksanakan pada bulan Juli. Sementara para pejabat Palestina mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika pencaplokan tetap berjalan yang selanjutnya akan merusak solusi dua negara. Diketahui, Turki dan banyak komunitas internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang didudukinya sejak 1967. Hilangnya label negara Palestina dari Google Map ternyata sudah dijelaskan Google sejak 2016 lalu. Kala itu, protes bahwa Google menghilangkan negara Palestina dari Google Map juga sempat terjadi. Menurut juru bicara Google, pihaknya memang tak pernah memasukkan Palestina ke dalam Google Map. Mereka menegaskan pada peta negara Palestina, mereka hanya memberikan label jalur Gaza dan West Bank. Topik negara Palestina yang hilang dari Google Maps memang kembali ramai dibicarakan masyarakat dunia saat ini. Pasalnya, siapapun yang mencari Palestina di Google Maps sekarang akan diarahkan ke wilayah geografis yang bernama Israel. Padahal sejak November 2012, Palestina sudah diakui sebagai negara berdaulat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mereka juga diakui oleh 136 negara anggota, kecuali Amerika Serikat yang merupakan lokasi kantor pusat Google. Saat ini, petisi untuk menempatkan Palestina di Google Map kembali menggema. Sebelumnya, hal yang sama juga terjadi pada 2016 lalu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan pasukan Turki akan tetap di Suriah hingga rakyat Suriah dapat hidup dengan bebas dan aman. Turki telah melancarkan sejumlah serangan ke Suriah Utara sejak 2016 lalu. Saat ini mereka menggelar pemilu, sesuatu yang disebut dengan pemilihan umum. Demikian kata Erdogan menyebut pemilu parlemen yang digelar di wilayah yang dikendalikan pemerintah Suriah setelah hampir 1 dekade perang sipil. Ia mengatakan hingga rakyat Suriah bebas, damai dan aman, pihaknya akan tetap di negara ini. Turki terlibat dalam perang di Suriah sebagai pendukung milisi pemberontak yang memerangi pasukan dan milisi pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Kini posisi pemberontak tergeser ke wilayah perbatasan antara Suriah dan Turki. Turki membangun koridor aman di sepanjang perbatasan untuk menampung para pengungsi Suriah. Turki ingin jutaan pengungsi yang masih berada di wilayahnya agar kembali ke negara asalnya di Suriah. Posisi Presiden Assad saat ini sangat kuat karena mendapat dukungan dari Rusia dan Iran. Dukungan serangan udara Rusia membantu Suriah merebut kembali sejumlah wilayah yang sempat dikendalikan oleh pemberontak. Dia menekankan, umat Islam tidak memiliki prasangka atau permusuhan terhadap orang-orang Yahudi dan Israel. Yang kami lawan adalah kebijakan invasif dan melanggar hukum pemerintah Israel. Demikian ujarnya. Awal bulan ini, Israel menunda rencananya untuk mencaplok bagian-bagian tepi barat, namun tetap akan dilaksanakan pada bulan Juli. Sementara para pejabat Palestina mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika pencaplokan tetap berjalan yang selanjutnya akan merusak solusi dua negara. Diketahui,
Turki dan banyak komunitas internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang didudukinya sejak 1967.